Setup menarik terjadi di Bitcoin malam ini. Setelah beberapa hari terjadi guncangan market, kita melihat Bitcoin berhasil bertahan di level krusial 26.600 dan hari ini membentuk tiang hijau yang cukup panjang, bahkan sempat spike menyentuh ke level area 30.000. Apakah hijau kali ini merupakan proses manipulasi dari bigger player? Atau memang ini adalah strong bullish yang terjadi di tengah sentimen perang yang ada di beberapa negara? Atau ada kabar yang datang dari Bitcoin ETF spot? Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kita mulai pembahasan dari price action time frame daily. Koreksi Bitcoin dalam beberapa hari terakhir tepat berhenti di salah satu level support yang terbentuk sejak tanggal 18 Agustus tahun 2023, yaitu pada level 26.600. After itu, kita melihat Bitcoin itu naik dengan cukup impulsif, bahkan menyentuh ke level 29.000 teman-teman. Dan hal ini itu membentuk pola atau pattern yang cukup cantik, yaitu namanya V formation, yang mengindikasikan sedang terjadi peralihan tren dari bearish berubah menjadi bullish. Karena uang receh melihat kalau Bitcoin sukses mempertahankan close candle daily seperti ini, itu artinya Bitcoin akan break level resisten sebelumnya yang berada pada posisi 28.000 sampai level 28.500. Selain itu, di sisi lain kita bisa melihat Bitcoin sukses mempertahankan struktur yang terjadi sejak tanggal 12 September, di mana kita melihat potensi higher high. After itu diikuti dengan higher low, dan kemarin membentuk higher high, diikuti higher low yang baru teman-teman. Dan kita bisa melihat sejak tanggal 11 kita melihat ada indikasi Bitcoin itu patah trend line-nya. Tapi hari ini kita melihat Bitcoin itu berhasil sukses recovery dan balik lagi ke dalam bagian dari trend line-nya dan kembali membentuk yang namanya potensi new higher high yang baru teman-teman. Pergerakan dadakan Bitcoin sekarang sampai spike menyentuh ke level 29.980 dan terjadi rejection dari sekitaran area tersebut merupakan area yang wajar kalau menurut uang receh. Karena kalau kita extend ke samping, area tersebut sebenarnya adalah level SNR dari pergerakan sebelumnya yang merupakan area psikologis juga di level 30.000. Yang jadi pertanyaan adalah, after spike tinggi, mampukah Bitcoin mempertahankan posisinya pada level 27.500 atau pada level 28.000? Karena kalau Bitcoin tidak mampu bertahan pada kedua level tersebut, ada indikasi manipulasi harga sebenarnya sedang terjadi. Dan itu justru akan memberikan efek yang cukup negatif teman-teman, dimana uang receh melihat kalau hal itu terjadi, artinya hari ini akan ada pin bar yang cukup tinggi. Dan itu menandakan harusnya Bitcoin akan masuk ke dalam masa koreksi. Tapi uang receh rasa Bitcoin akan mampu terus melanjutkan sesi penguatannya, karena sentimen yang datang itu juga cukup besar, yaitu terkait SEC Approved Bitcoin ETF Spot. Kita berkaca sebentar dari awal mula ramainya narasi Bitcoin ETF Spot. Sejak tanggal 15 Juni tahun 2023, kita melihat Bitcoin itu melonjak dari level 24.900 sampai menyentuh ke level 31.800. Artinya ada kenaikan sebesar 28%. Dan jika kali ini memang sudah final keputusan SEC untuk menyetujui Bitcoin ETF spot, tentunya uang receh memperkirakan kenaikan harusnya lebih besar daripada 28% atau minimal mungkin sama dengan angka 28%.
Dan itu artinya ada potensiali Bitcoin akan naik ke kisaran level 34.000 teman-teman. Dilansir dari Bein Crypto, ada berita menarik di mana SEC tidak mengajukan banding atas keputusan hakim yang memenangkan Grayscale dalam pengajuan Bitcoin ETF spot. Dan hal tersebut sepertinya memberikan signal bahwa lampu hijau ETF spot akan segera menyala. Dan berita seperti ini teman-teman itu banyak sekali di internet dalam beberapa hari terakhir. Mungkin ini salah satu yang menjadi trigger malam ini Bitcoin bisa spike mendekati ke level 30.000. Kita lanjut bertualang ke situs X, di mana ada postingan yang cukup menarik datang dari Cointelegraph yang menyatakan SEC sudah menyetujui pengajuan Bitcoin ETF spot milik iShares. Yang jadi pertanyaan dari uang receh, benarkah hal tersebut? Lantas kalau benar, sumber beritanya dari mana ya? Nah, kita lanjut dulu ke postingan dari Justin Sun, di mana dia menulis simbol Bitcoin disertai kata ETF dengan tanda tanya di belakangnya. Hal ini kalau menurut uang receh itu bisa diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, Justin Sun memang tidak mengetahui pasti apakah Bitcoin ETF spot sudah disetujui atau belum, dan dia juga bertanya-tanya akan hal tersebut. Dan yang kedua teman-teman, ini adalah tweet gorengan juga dari Justin Sun yang bermaksud mungkin dia ada posisi short position di dalam Bitcoin, dan dia bermaksud untuk menaikkan dulu Bitcoin sampai ke level 30.000, after itu melakukan short dari sekitaran area sana. Nah, tidak ada yang tahu pasti teman-teman. Kita lanjut ke postingan dari Watcher Guru, di mana dia berbeda dari yang lain. Dia mengatakan BlackRock says spot Bitcoin ETF application is still under review by SEC. Ini artinya SEC sebenarnya belum ada persetujuan apapun. Nah, mungkin pernyataan inilah yang membuat market itu sempat spike ke level 29.000. Tapi after itu mendapat rejection yang cukup impulsif dari sekitaran area sana. Artinya market kembali dibuat bingung teman-teman. Akankah Bitcoin ETF spot itu sebenarnya sudah disetujui? Ataukah itu semua hanya gorengan dan manipulasi dari bigger player untuk mendapatkan liquidity? Pelajaran yang bisa kita ambil dari berita seperti ini teman-teman. Yang pertama, tarik nafas dulu untuk setiap sentimen yang datang di media apapun. Mencoba berpikir kritis dan jangan FOMO. Dinginkan isi kepala kalian. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan menggabungkan beberapa informasi yang ada. Setelah yakin, barulah kita bisa kembali ke market dengan pikiran yang fresh. Untuk masalah Bitcoin ETF spot, uang receh rasa selagi belum ada kabar resmi baik itu dari SEC atau dari pihak aplikator yang mengajukan, uang receh yakin ini akan masih menjadi gorengan yang empuk bagi para bigger player untuk mencari liquidity. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu like, share, dan feel free buat kalian yang punya pendapat berbeda. Silahkan isi di kolom komentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.